Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassallallahu wasallamu ala habibina sayyidina Muhammadin afdal wa akram muallim wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah. Infa' ilman nafi'ah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yakhsha, min ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa', wa ainin la tadma' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi dimanapun Anda berada, wabil khusus para santri dimanapun kalian berada. Para santri dimanapun kalian berada, Masya Allah, terus makin pegangi guru-gurumu kalau kalian pengen sukses. Kepada di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar. Semakin erat peganganmu kepada guru, semakin mudah kalian menuntut ilmu. Jangan gampang terpesona dengan adanya tempat-tempat pendidikan di tempat lain atau guru-guru di tempat lain. Sehingga kalian akan mengikuti hawa nafsu kalian untuk pindah pondok sana, pondok sini. Sebab menuntut ilmu harus ada adab dan akhlaknya. Gurumu itulah pintu menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Ada penyakit para santri, begitu mudahnya pindah. Hanya gara terpesona dengan seorang guru langsung melompat ke sana. Maka tertipulah dia. Baik, dan juga jangan lupa salam ta'zim kepada guru-guru kalian. Salam ta'zim kepada guru-guru kalian. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ini yang ikuti ini juga. Sebab kajian ini adalah kajian nasihat untuk santri. Bukan santri Al-Bahjah saja, bukan. Semua santri yang belajar. Dimanapun mereka berada. Kita belajar bagaimana cara belajar yang baik-baik. Kita dengan kitab Ayyuhal Walad, yang sesungguhnya kitab ini adalah nasihat Imam Ghazali kepada ulama, bukan kepada orang anak-anak kecil. Tapi kita bisa saja mengambil faedah, artinya sah-sah saja kita ikut mendengar nasihat Imam Ghazali untuk para ulama. Harapannya adalah para santri ke depan menjadi ulama. Sehingga sudah punya rambu-rambu bisa menjadi ulama seperti apa, atau cara untuk menjadi ulama itu seperti apa. Kita lanjutkan, ini adalah dialog yang antara pada pertemuan yang lalu antara Syakik dengan Hatim Al-Assam. Sampai kepada faedah yang dikatakan oleh Hatim Al-Assam, faedah dalam dia bisa mempelajari ilmu-ilmu, ada beberapa faedah yang beliau simpulkan. Faedah yang ke-8 kata beliau ini. Al-faedatu tsaminah, atau faedah yang ke-8 adalah anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluk. Sesungguhnya aku telah menyaksikan, aku telah melihat setiap orang itu kayaknya pada bergantung kepada makhluk, bersandar kepada makhluk. Ba'duhum ila dinari wa dirham, sebagian mereka andalannya adalah kekayaan, dinar, emas, dirham, perak, andalannya emas, perak. Wa ba'duhum ilal mal, yang lain sebagian lagi kepada mal, harta. Ya, harta kan bukan emas perak saja, ada kambing, ada ternak, ada ternak, ada perkebunan dan seterusnya. Bahkan wal mulki, ada yang andalannya adalah kerajaannya. Wa ba'duhum ilal hirfati, sebagian kepada hirfah, itu adalah pekerjaan, wasinaati, dan anggap saja hirfah itu kayak orang membuat hasil karya, kayak membuat apa sajalah. Biarpun kecil, tapi kalau di manage kan bisa jadi perusahaan. Membuat cangkul, perusahaan cangkul, membuat panci, perusahaan panci. Yaitu hirfah. Sina'ah itu semacam pabrik. Anggap saja. Tetap dunia. Pokoknya ada orang itu, aku perhatikan mereka pada bersandar, bergantung kepada dunia-dunia. Ila makhlukin, membantu ila makhlukin mithli, pokoknya kepada makhluk.
Artinya tidak kepada harta kita, tapi kepada bersandar kepada manusia yang sama seperti dia. Fatamal tu fi qouli ta'ala, kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bersandar mengandalkan Allah, maka Allah yang menjaminnya. Innallaha balighu amrih. Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan, untuk mewujudkan apa yang Allah inginkan. Allah kalau berkeinginan tidak ada yang menghalangi. Jika Allah menghendaki kalian, wahai santri, untuk sukses menjadi ulama, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena yang tidak bisa menghalangi dan yang bisa mewujudkan hanya Allah, maka bersandarlah kepada Allah. Bukan dengan kecerdasan, wahai santri. Saya arahkan ke sana saja. Ada seorang santri kalau belajar hanya mengandalkan kecerdasannya. Dipikir dengan kecerdasannya langsung bisa menjadi alim. Lupa bahwa yang menjadikan alim adalah Allah. Dan alangkah banyaknya santri cerdas itu terlena. Sehingga karena dia cerdas, belajar tidak pernah susah, maka ngadu kepada Allah pun jarang. Artinya inilah model orang yang mengandalkan dengan selain Allah untuk menggapai keinginan dan cita-citanya. Dan ujungnya pun dia bukan karena Allah lagi mencari ilmu, karena tidak merasa ia mendapatkan ilmu dengan Allah. Sombong. Sehingga kalah dengan si bebel itu yang, mohon maaf, yang hafalnya susah itu setiap malam nangis, berdoa, minta doa kepada ulama, dan seterusnya. Masa mengadu kepada Allah nunggu seperti itu? Bahkan alangkah banyaknya orang di saat dia diberi kekayaan terlena betul, karena ya itu tadi yang diandalkan hanya kekayaan. Sehingga dia susah untuk mengadu kepada Allah, kecuali bisa diuji dengan kebangkrutan baru dia ingat Allah. Tengok dirimu semua, wahai para santri. Kalau ternyata ada di antara kalian yang dimudahkan oleh Allah, ada santri itu yang belajar nggak pernah susah. Nggak pernah susah belajar, nyantai. Karena memang dia ada kecerdasan. Tapi awas, jangan sampai tertipu orang semacam itu. Kalau itu ada di antara kalian, jangan kalian tertipu. Yang menjadikan alim kalian adalah Allah, bersandarlah kepada Allah, bukan bersandar kepada kecerdasan kalian. Kalau Allah menghendaki kalian menjadi alim, balighu amrih, terwujud. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang untuk menjadi alim, akan terwujud, pasti terwujud. Allah menghendaki kalian menjadi alim bermanfaat. Atau di antara kalian yang punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter yang ahli sujud, Allah wujudkan. Maka bersandarlah kepada Allah. Nah, bersandar kepada Allah itu maknanya luas sekali. Dan dalam, bukan sekedar kalimat terucap. Mungkin seorang itu setiap malam memohon kepada Allah agar anaknya bisa menjadi seorang insinyur, seorang dokter yang baik. Atau agar menjadi seorang ulama. Seolah-olah memenuhi syarat bahwasanya dia bersandar kepada Allah. Ternyata tidak sampai di situ. Kalau memang dia bersandar kepada Allah untuk mengharapkan nur ilmu dari Allah, maka nafkah yang diberikan kepada anaknya pun harus halal yang menjadikan Allah ridho. Apa arti seorang ayah yang katanya menghantarkan anaknya untuk menjadi seorang ulama atau seorang dokter yang baik, tapi tidak peduli tentang urusan nafkahnya? Dari mana duitnya diambil? Bohong dia. Dia bukan bersandar kepada Allah, dia bersandar kepada dunia lagi. Hati-hati. Tapi kalau sudah bersandar kepada Allah, indah. Bagaimana tidak indah? Kalau orang merasa punya andalan, orang kaya saja kadang petentang-petenteng. Punya andalan pejabat, petentang-petenteng. Bagaimana orang yang punya andalan Allah Jalla Jalaluh? Ya tanda andalannya Allah yaitu tadi banyak mengadu kepada Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, ya begitu. Fatawakkaltu ala Allah, kata Hatim, setelah aku renungi, memang tempat bersandar sejati sesungguhnya adalah Allah. Maka fatawakkaltu Allah, aku tawakal kepada Allah. Berarti kita harus bahas masalah tawakalnya santri. Santri malas tuh menerjemahkan makna tawakal beda dengan santri cerdas, santri yang hatinya hidup. Nanti mungkin ada seorang santri yang bahasanya tawakal. Aku tawakal saja deh. Nggak mau belajar. Kalau saya jadi waktunya, kalau aku nanti memang alim, bakal alim.
biarpun nggak belajar. Oh, itu bukan tawakal, bodoh dia. Tawakal itu adalah sifatnya hati. Sifatnya sifat di dalam hati. Seperti ikhlas. Itu sifat amal adanya di dalam hati. Sifatnya amal. Kalau tidak ada amalnya, mana mungkin disifati ikhlas. Orang berkata, aku telah ikhlas. Dalam hal apa? Nggak punya amal kok ikhlas. Beramal dulu baru bicara tentang ikhlas. Sama tawakal ini di dalam hati. Sifat hati. Sifat batin. Makanya sifat tawakal ini menyifati sebuah upaya seorang hamba. Jadi setelah seorang hamba itu berusaha dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka baru setelah itu menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, hasilnya aku serahkan kepadamu. Jadi setelah usaha, jadi tawakal itu menyifati usaha. Sebab ada orang berusaha, tapi ada yang tidak tawakal kepada Allah. Tawakalnya kepada manusia. Usaha bersandar kepada manusia. Usaha bersandar dengan kecerdasan sendiri. Usaha bersandar dengan kesehatan, kekuatan dirinya. Terjumus dia. Tapi dia berusaha, setelah berusaha baru menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, ini upayaku untuk menuntut ilmu. Aku sudah bertahun-tahun mondok, ya Allah, berusaha semaksimal mungkin. Aku serahkan padamu, ya Allah, tawakal. Kita selalu ingatkan beberapa waktu yang lalu di saat kasus. Semoga Allah menjauhkan terus dari wabah. Ada orang katanya tawakal. Tidak mencoba menggunakan masker, tidak pernah ini dan sebagainya di masa pandemi. Alasannya tawakal. Dia salah paham tentang tawakal. Telah salah memahami makna tawakal. Tawakal itu berusaha dulu baru menyerahkan kepada Allah. Kita jangan menjalani apapun dengan kesombongan kepada Allah. Masih ingat beberapa yang lalu ada orang dua kubu. Sehingga kalau orang misalnya mempercayai adanya corona itu adalah kebodohan misalnya. Dia tidak pernah menemukan anaknya masuk rumah sakit berhari-hari, istrinya masuk rumah sakit, tidak pernah menemukan pamannya meninggal dia. Ya, kalau dia sudah tawakal, biarkan dia tawakal, urusan dia. Tapi jangan paksa orang lain yang dia trauma sampai tidak berani keluar rumah karena dua saudara meninggal dunia. Hanya gara-gara penyakit ini. Padahal kalaupun orang meninggal karena corona juga mati syahid. Kenapa kok malu meninggal karena corona? Sehingga bahasanya orang awam hari ini apa? Di-COVID-kan, contoh. Kalau COVID, alhamdulillah, ibaratnya sudah meninggal dalam keadaan mati syahid karena ta'un. Kesalahan di dalam berpikir tentang masa depan akhirat itu begitu. Orang meninggal dalam keadaan kena musibah. Kalau ada wabah, apapun yang kena musibah adalah mati syahid. Nah, tawakal ini kalau nggak benar ganggu orang loh ya. Seolah-olah tawakal. Contoh orang saya tawakal tuh di rumah nggak mau kerja. Ganggu saudaranya dong. Dia jadi benalu dia. Ya tadi itu tawakal yang salah. Nggak mau pakai masker ke sana kemari. Yang lain ada orang yang trauma, dia sakit. Dia duduk sama dia nggak maskeran, sedih, gelisah dia. Ini orang kok cuek banget. Santri yang tawakalnya salah, ngerusak. Yang lainnya belajar, dia mah tawakal ganggu. Makanya tawakal itu ilmu, harus ada ilmunya dong. Ya, harus ada ilmunya. Nah, kita bicara tawakal di sini. Tawakalnya ini, karena ini yang dinasihati oleh Imam Ghazali, sebetulnya ulama ini. Ini yang dinasihati ulama. Cuman dialihkan saja kepada kisah para santri. Artinya dinasihati ulama. Kiai kok bingung cari makan. Kiai kok masuk takut lapar. Gimana sih Kiai masih takut lapar? Kiai yang takut lapar itu pasti cara makannya yang salah. Hidupnya ngikut gaya hidupnya. Ada kiai kelas menengah ke atas, kiai keren, kiai kelas kaya. Itu merusak jamaah juga, pada akhirnya jamaah kelas keren sama kiai kampung nggak mau, pengennya sama kiai masyhur terkenal misalnya. Ini juga problem juga sih, sehingga tidak bisa menghargai kiai kampung. Padahal yang merawat bapaknya waktu meninggal dunia ya dia kiai kampung. Gaya-gaya hidup semacam itu bahaya banget anak-anak semua. Dan ada orang-orang gitu. Padahal kiai kampung kita bisa lebih alim dari yang masyhur itu sekalipun. Tapi jangan merendahkan kiai masyhur juga, merendahkan orang juga nggak boleh. Artinya apa? Gaya, cara hidup yang salah itu. Baik, ketawakalan ini ada ilmunya. Tadi kita sebutkan ini sudah nasihat buat orang alim di sini. Orang alim
Ustadz itu ceritanya murid-muridnya Imam Ghazali yang sudah jadi ulama datang Imam Ghazali minta kepada nasihat, dicatatkan ya ayyuhal walad. Namanya walad, anak kecil seolah-olah. Tapi sesungguhnya yang nasihatnya adalah ulama. Imam Ghazali pernah menuliskan dalam kitab Minhajul Abidin ya, tentang satu orang murid yang sudah alim disuruh oleh gurunya pergi ke sebuah tempat. Berdakwah, dia berkata, ma'isyahnya, cara hidupnya, maksudnya penghidupan itu gimana pencaharian di sana. Langsung batal, kalau tidak pantas menjadi ustadz, balik lagi jadi santri. Memang Allah biarkan hambanya. Burung tidak pernah punya lumbung, selalu riang di pagi hari. Bahkan dia tidak pernah berpikir untuk menyimpan di esok hari. Tawakalnya burung dahsyat, manusia tidak tawakal, makanya jadi susah. Ya kalian baik para santri nggak perlu takut. Masa Ustadz takut makan apa? Biasanya ingat, kalau Ustadz takut gimana cara kehidupan, ya cara hidupnya. Action. Sarungnya harus merek AAA, bajunya harus merek begini-begini, jamnya harus merek begitu. Ada. Mereknya kain kafan, kalau mati nggak usah sombong. Makanya kita sedih, kalangan para santri ada action gaya hidup. Bagaimana bisa berjaya, bisa menjadi mulia yang membangun hidupnya dengan kesombongan? Suatu ketika ada sebuah masjid yang memang trennya adalah mengundang orang-orang terkenal. Dan memang ramai. Kami sampaikan, tidak boleh melatih orang dengan cara semacam itu. Di saat orang yang diundang bukan orang terkenal akan sepi. Karena dia merasa selama ini bergaul dengan orang-orang terkenal. Dan termasuk, oh ya diundang, enggak, saya enggak mau. Saya pengen diundang yang di kelas-kelas yang tidak terkenal sajalah. Karena apa? Kita ingin melatih. Makanya sebuah masjid yang kita ingin pengajian di tempat tersebut, saking baiknya semangatnya pengurus masjid, beliau berkata, tapi Buya tolong jangan diganti dengan siapapun, harus Buya, jangan diganti oleh wakilnya. Kami batalkan. Kenapa? Kita tidak boleh melatih orang harus dengan kita saja. Perlu mereka belajar dengan anak murid kita sebagainya, supaya tidak biasa dengan kesombongan. Bahkan kami sampaikan, kalau Anda belajar dengan murid kami, berarti barokahnya bisa lebih gede lah ya. Karena apa? Merangi hawa nafsu. Makanya kalau kita tes, wahai para kaum muslimin, kami mengirim santri kami, pengganti kami, sebetulnya lebih gede lagi keberkahannya nanti. Jangan anggap dengan kesombongan. Ada belajar dengan sombong. Kalau tidak dengan ustadz itu, nggak mau dengan ustadz terkenal. Menjalani gaya hidup yang salah. Ada hubungannya dengan ini. Ini nasihat untuk ulama kurang tawakal. Kalian semua hewan para santri, kalau kalian menjadi ulama, ingat, suri tolak dari baginda Nabi yang sesungguhnya. Kalau memang Allah mencatat kalian harus jadi kaya raya, bukan berarti harus sombong. Mungkin biasa kalian dengan mobil mewah, tapi jangan merasa risih di saat diundang oleh orang. Ternyata dijemput dengan mobil yang, Masya Allah, apa? Air masuk, debu AC di situ, air masuk, debu juga masuk. Wah, di dalam mobil kipasan terus sepanjang jalan. Ustadz, apa ini? Harus nahan. Jangan bikin sedih orang. Ini kalian, wahai para santri, sebagai santri-santri hebat. Orang-orang terkenal, para ulama-ulama terkenal, mereka sedih dengan kemasyhuran. Mereka ingin sembunyi, tapi tidak bisa karena sebuah kewajiban. Makanya, sampai sebuah guyonan. Majelis sekarang sering terikat dengan kemasyhuran seseorang. Sudah bukan seperti majelis zaman dulu. Majelis penuh dengan kekhusyuan. Majelis hanya dengan kemasyhuran. Ini adalah bukan mendidik orang. Setelah ini, kalau kalian, wahai santri, melanjutkan, ajib sekali. Setelah ini ada nasihat. Kepada siapa sih hendaknya saya berguru? Serem banget sih. Kepada siapa hendaknya saya berguru? Kita lanjutkan dulu. Tawakalnya seorang ustadz harus lebih dong dari tawakalnya seorang santri. Jika santri diajari untuk tawakal, maka ustadz pun harus lebih tawakal. Ada seorang guru, Masya Allah,
berjuang, berkiprah, berdakwah, tidak ada mikir apa-apa kecuali ngajar. Urusan makan sudah disediakan. Misalnya di sebuah tempat. Lalu kalau dia masih gundah dan gundah gulana, gelisah, khawatir niatnya nggak benar. Sementara di sana ada orang yang berjuang. Kami ingat guru mulia Abu Yahya Hasan bin Ahmad Baharun. Sudah berdakwah, beliau mencari makan sendiri. Mencari makan sendiri. Keliling. Berusaha. Bahkan membawa alat. Waktu itu dengan mic kecil dan sebagainya. Tidak mau merepotkan jamaah. Dan sekarang sudah dimudahkan, lalu masih ogah-ogahan. Lalu apa yang ada di hati kita? Tawakal itu maknanya luas sekali. Jadi setiap orang beda-beda loh cara tawakalnya. Awalnya seorang pemilik toko, ya berusaha dong. Jangan ditutup aja nanti kalau sudah. Harus belajar bagaimana melayani yang baik, kemudian juga tegur sapa yang baik, jujur. Harus ada upaya-upaya semacam itu. Jangan sampai setiap pembeli kapok, setiap belanja kapok karena dibohongi. Dan seterusnya. Tawakal Allah, kemudian aku bertawakal, kata Hatim, aku setelah itu bertawakal. Setelah aku tahu bahwasanya tempat bersandar yang sesungguhnya adalah Allah, maka setelah itu aku tawakal kepada Allah. Setelah usaha tentunya. Wa hasbi, Allah lah yang mengurusiku, yang mencukupiku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik kita yang kita pasrahi. Kita pasrahkan kepada Allah akan terselesaikan. Setelah usaha kita. Wakala Syakik, kemudian Syakik tadi yang bertanya kepada Hatim berkata, waffaqakallah, semoga Allah berikan taufik kepadamu wahai Hatim. Inni qad nadartu, sungguh aku telah mencermati, melihat At-Taurat, wal Injil, wal Zabur, wal Furqan, Al-Quran, wajadtul kutub al-arba'ata. Aku menemukan 4 kitab-kitab suci tersebut. Taduru ala hadhil fawaid tsamaniyati, berputar-putar di seputar 8 faedah yang engkau sebut. Faman amila biha, barang siapa yang mengamalkan 8 faedah, kana amilan bihadil kutubil arba'ati, maka seolah-olah dia telah mengamalkan 4 kitab suci tersebut. Ayyuhal walad, kata Imam Ghazali, wahai anakku, kita sambungkan, kita dianggap oleh Imam Ghazali, ayyuhal walad, wahai para santri, kau ta'alimta, kau sudah tahu min hatainil hikayataini, dari 2 kisah Hatim sama sebelumnya. La tahtaju, kalau kalian renungi, cermati, la tahtaju ila takthirin al-ilmi, ila takthirin al-ilmi. Jadi yang dibutuhkan bukan banyaknya ilmu. Seorang banyaknya ilmu nggak diamalkan, ya seperti pohon tak berbuah. Nah, jadi bukan banyaknya ilmu, tapi bagaimana kita itu serius mengamalkan ilmu. Walan, sekarang ubayyinu lak, aku akan jelaskan kepadamu. Ma yajibu, apa yang harus ala saliki sabil haqi, yang harus dipenuhi, yang wajib dipersiapkan bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada insyaallah pertemuan selanjutnya akan dibimbing kita oleh Imam Ghazali bagaimana caranya kita berguru. Wahai anakku. Kemudian hati-hati, nanti memang syarat standarnya Imam Ghazali ini tinggi banget, harus begini. Bukan berarti guru kita nanti harus seperti itu lalu kita berkata, wah guruku nggak kayak begitu. Kesombongan lagi. Paling tidak mendekati. Yang penting tata hati kita. Di saat kita mencari seorang guru harus betul-betul dengan ketawaduan dan kerinduan kita. Dan dengan penuh keyakinan bahwa itulah jalanku. Jalan menuju Allah, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berpegang kepada gurunya, maka dia akan sesat akhiratnya. Tidak berpegang kepada gurunya. Makanya nanti akan disebutkan, ya syaratnya yang dipegangi tahu jalan dong. Ada orang mengaku-ngaku guru tapi tidak pernah punya pengalaman dalam dunia syariat. Belajarnya memang enggak. Bagaimana ngerti halal haram akan membimbing hamba-hamba Allah. Nah, jadi kalau setelah itu kesimpulan daripada Syakik, ya. Ini kesimpulan dari kami, ya, kesimpulannya adalah ternyata ilmu banyak itu bukan tidak penting. Yang akan menjadikan semua yang kita pelajari ini menjadi berarti adalah kesadaran kita
untuk berbenah, untuk kita selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Fawaid itu kan itu semuanya. Tujuannya kita agar berjaya di akhirat. Sehingga kalau kita menyadari kebutuhannya apa sih, maka secara otomatis kita akan menggunakan apa yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita di rumah punya pisau, biarpun 1000 pisau, tapi nggak punya kebutuhan untuk motong daging, nggak akan kepakai itu pisau. Kita punya gunting, nggak ada di gunting. Sama orang punya ilmu sebanyak apapun, nggak jelas mau untuk apa punya ilmu itu. Tujuanmu apa sih? Mau ngapain? Beli pisau, beli ini, nggak jelas. Makanya ibu-ibu yang ke pasar beli panci, beli ini, jelas tujuannya. Makanya manfaat setelah sampai di rumah bisa dipakai untuk ini itu. Tapi yang nggak beli nggak punya tujuan. Nah ini kita menuntut ilmu ini semua. Kalian wahai santri menuntut ilmu tujuannya apa? Kan harus paham tuh. Batang dari situ. Fawaid 8 itu adalah berangkat dari sini juga. Kita harus sadar mau ngapain kita nuntut ilmu ini. Hanya pengen dibilang orang alim lalu disanjung-sanjung masuk neraka pertama itu disebut Rasulullah. Dari ilmu pengen disanjung-sanjung. Harus ada dong, saya ingin kenal Allah, saya ingin dekat kepada Allah, saya ingin membenahi diriku, saya ingin jauh dari maksiat, saya ingin selamat terus. Itu harus ada di benaknya, setiap saat diulang-ulang itu. Ya, sadar bahasanya Pak, oh tempat sana dingin, maka saya harus pakai jaket. Oh, kayaknya mendung di sana, saya baca hujan. Punya di rumah. Saya ingin selamat secara umum, dunia akhirat, apa yang harus aku lakukan? Kan gitu, sudah punya ilmu. Maka ilmunya berguna. Maka ada ilmu yang tidak berguna, ilmu tidak manfaat. Ilmu apa itu? Ilmu yang dimiliki oleh orang yang tidak punya masa depan, tidak punya harapan di masa depan. Nggak punya harapan bisa saja nggak punya iman. Gitu loh. Nggak punya harapan masa depan, ajib. Masa depan akhirat nggak punya harapan, saya tidak berharap dia mendapatkan ridho Allah, tidak berharap mendapat surga. Makanya ilmu yang didapat pun tidak berguna. Apalagi naudzubillah, ini yang kelas ulama. Kelas ulama di balik ilmu yang telah ia peroleh bukan mengharapkan Allah tapi hanya mengharapkan kepentingan dunia. Oh jauh lagi nih manusia. Dan banyak ulama yang dengan ilmunya ternyata dia hanya untuk mencari keurusan dunia, ilmunya. Maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi, barang siapa mencari ilmu. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya hanya untuk Allah. La yata'alamu illa arata minad dunya, dan dia tidak mencari ilmu kecuali untuk dunia, maka orang tersebut lan yajid arfal jannah, tidak akan mencium bau surga. Maka para santri, niat yang benar ya dalam menuntut ilmu Allah. Ada orang menuntut ilmu karena terpesona dengan seorang ustaz. Kenapa kau rajin? Saya pengen alim seperti ustaz itu. Kayaknya niatnya benar. Lah kenapa? Tahu-tahu ujung-ujungnya apa? Enak, ustaz itu terkenal. Kemudian wah banyak yang nyanjung. Wah, kemudian kendaraannya bagus. Wah, ajib. Jadi rupanya dia pengen jadi ustadz bukan untuk menjadi seorang yang berilmu, mengamalkan ilmu, jadi juru dakwah. Cuman hanya pengen dunianya. Dia terpesona dengan dunianya. Maka sampai ada catatan berarti. Ustadz itu kalau setengah artis, itu banyak penggemarnya. Masyaallah, innalillah. Ustadz setengah artis. Apa sih maksudnya ada? Gimana sih ada yang ngomong? Ya memang ustadz zaman sekarang zaman jamaah rusak. Maksudnya kalau ustadz setengah artis baru rame nanti. Maksudnya artis ini, siaran televisi, YouTube, ini jamaah. Nggak tahu ustadznya ustadz seperti apa. Ustadz televisi, ustadz YouTube. Banyak memang ada orang alim di televisi kalau kita ngelihat. Kita ngelihat di YouTube televisi kita selalu melihat channelnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kita melihat channel orang-orang besar, kita ada biasa. Cuman benar arahnya, bukan liar. Bukan hanya kemasyhurannya, tapi memang karena beliau adalah orang yang layak untuk kita ambil ilmunya. Nah inilah, sehingga orang menuntut ilmu kadang-kadang niatnya bukan karena Allah. Apalagi yang anaknya kiai. Hati-hati, jangan sampai niatnya salah. Bapaknya sih kayaknya niatnya benar. Nak, kamu belajar hafal Quran, setelah itu kamu ini sampai alim ya nak ya. Saat niat bapaknya salah, bukan mengajarkan anaknya sampai kepada Allah. Kata bapaknya apa? Karena pengganti abah hanya kamu nak.
Siapa yang duduk kursi ini kalau bukan kamu? Jadi mendidik anaknya agar alim itu hanya untuk menduduki kursi ayahnya yang masyhur itu. Dan itu ada, wahai anak-anakku, hati-hati niat yang salah. Sehingga anak pun belajar menghafal Al-Quran dan sebagainya menjadi alim hanya karena apa? Agar pantas duduk di kursi bapaknya, karena bapaknya makom, biar kesinambungan kebesaran. Biar kelihatannya biar akhirat, tapi dunia jadinya. Hubbul jah. Makanya suatu ketika kebetulan kita ini di perjalanan ini di Jawa Tengah ini karena nggak nyampe. Suatu kita kisahnya di Jawa Tengah. Kita lupa di mana. Kita menghadiri majelis begitu. Masya Allah, waktu kita datang disambut seperti kita itu orang nggak bisa jalan, pegang begini-gini. Padahal kalau saya pegang ini agak sakit ini, sudah manut saya pegang orang. Wah, wawal sama orang, banyak orang. Insya Allah. Baik. Didudukkan sebuah tempat di belakang panggung begitu. Rumah bukan tuan rumah, pinjaman atau tuan rumah banyak karena kebetulan panggungnya kita duduk di situ. Biasa saya ada buah, ada ini kita ngemil-ngemil. Akhirnya kita bilang, waktu sudah, jangan telat ya, kita mementingkan jamaah, jangan urusan makan saya. Kalau makan saya bisa ditunda maju itu mundur. Tapi kalau jamaah jangan sampai nunggu kelamaan. Oh enggak Bu ya, ada yang tunggu sebentar. Siapa? Kiai. Gembiranya, girang Bu ya mendengar bahasanya jamaah ini nunggu kiainya. Jamaah nunggu kiainya. Setelah tidak lama kemudian sambil kita ngemil makan kacang itu dikasih tahu, ya sudah waktunya naik panggung. Naik, ayo kita naik bersama-sama. Kan ada majelis maulid apa. Kita kaget, mana kiainya tadi? Yang kata ditunggu kan nunggu kiai. Sudah itu. Dek, kaget. Kita kebayang betul sang kiai tersebut. Dia datang pakai sepeda motor, nggak disambut. Turun dengan sendirinya. Karena waktu itu mungkin apa itu ya, dia sambil mengeluarkan kopiah hitamnya di balik jasnya. Masih ingat kita, bungkuknya pun kelihatan karena pas di depan mata kita. Cuman nggak tahu kalau itu Ustadz. Bungkuk-bungkuk di balik jasnya, jaketnya begitu, mengeluarkan kopiah hitam lalu pakai begini. Salaman dengan kita tahu, tidak dikenalkan kalau itu Ustadznya. Manusia saya. Kecewa. Di panggung berubah ceramah saya. Tidak akan beruntung kalian wahai kaum yang tidak bisa menghargai Ustadz kampungnya. Hanya terpesona dengan Ustadz yang mungkin pernah dilihat di mana. Berapa kali Anda ketemu saya? Hanya sekali ketemu. Kiai kampung bertemu setiap hari, tidak dihormati, nggak beruntung. Tobat semuanya. Saya tidak bangga kalau orang menghormati saya, tapi menghormati umat kampung. Itu cara belajar begitu tuh bahaya banget. Makanya zaman ini zaman rusak, zaman YouTube, Ustadz. Kalau tidak Ustadz itu nggak mau. Nah, ini Ustadz kampungnya yang Masya Allah, dengan ketulusannya. Ibu kita sakit, dia ngurus. Paman kita sakit, dia ngurus. Anak kita sakit, ada yang meninggal, dia ngurus. Kita ingatkan tidak seperti itu, wahai hamba Allah. Pokoknya tiada kaum, cuman kita ingatkan saya, tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghargai Ustadz kampungnya. Karena gampang terpesona di luar sana. Seolah-olah padahal hawa nafsunya. Sama wahai santri. Mungkin kamu menemukan Ustadz yang menurutmu adalah lebih alim dari gurumu. Bukan berarti kamu boleh terpesona lalu melompat ke sana. Izin dong kepada guru atau dapat restu dari guru. Jangan seenaknya sendiri. Gampang terpesona. Ini terpesona dengan ilmunya saja harus pakai aturan, bagi terpesona dengan kemasyhuran. Terpesona dengan kemasyhuran, bukan ilmunya, hati-hati. Terpesona dengan kemasyhuran, terkenal. Sebenarnya yang dicari adalah ilmu. Ini terpesona dengan ilmunya lalu pindah, tidak beradab, nggak berguna, santri. Seperti itu. Ya, anakku semuanya para santri. Pegangi gurumu. Makanya di Al-Bahjah kan ada aturan, tidak boleh santri ke Al-Bahjah yang pernah mondok di pondok lain. Kita tidak terima santri yang sudah punya guru, kecuali gurunya bikin surat khusus untuk Buya. Karena kita tidak ingin ajar ya, tidak ingin ngajar anak yang punya akhlak tidak baik dengan gurunya. Dan ingat wahai anakku, gurumu adalah jalan menuju surga Allah. Mungkin secara zahir dia tidak terlalu alim, tapi ketulusannya yang bisa menghantarkan kalian untuk sukses. Itulah anak ya. Pegangi guru ini saja, Masya Allah, cukup. Semoga Allah menjadikan kalian ulama Rasulullah. Yang ingin mengambil profesi-profesi, yang ingin mengambil ilmu-ilmu selain ilmu agama, setelah kalian matang ilmu agamanya, paling tidak untuk dirimu sendiri, yang ingin jadi dokter ahli surga, yang jadi insinyur ahli surga, semuanya. Pejabat-pejabat ahli surga. Yang lain menjadi ulama Rasulullah. Dan semoga Allah mudahkan orang tua kalian dalam mencari rizki yang halal penuh berkah. 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 Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga orang tua kalian. Dan kalian para santri diberi ketulusan dalam niat, dimudahkan dalam menuntut ilmu, saling mencintai bersama kalian. Indah. Dimudahkan kalian untuk berbakti pada guru kalian, berbakti pada orang tua kalian.
Guru-guru kalian dimudahkan segala urusannya. Siapapun yang ngurusi kalian dimudahkan urusannya. Pejuang-pejuang dimudahkan segala urusannya. Panjang umur, siap afiyat dan husnul khotimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.